Jadi ada 3 kunci kemenangan di dalam Al-Quran. Kuncinya yaitu 1, iman, 2, hijrah, 3, jihad. Kalau nggak ada ketiga ini, pasti nggak menang. Nggak ada iman, nggak akan menang. Nggak hijrah, nggak menang. Nggak jihad, juga nggak menang. Jadi ketiga ini salah satu paket untuk memperoleh kemenangan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, terus fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi untuk memperoleh kemenangan yaitu harus dengan punya iman, kemudian hijrah dan jihad. Itu, Pak. Nah, ini pertanyaannya, kemenangan dalam hal apa ini, Pak? Apa menang dalam peperangan? Apa menang pemilu? Atau menang demo? Apa ini kira-kira, Pak? Ya. Kemenangan yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah sukses dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman yuzahih wa man yuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ya. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi senjatanya yang kita gunakan untuk mendapatkan kemenangan tadi yaitu iman, hijrah, dan jihad. Nah, itulah kemenangan hakiki setelah kematian. Jadi kemenangan ini setelah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, Pak. Jadi baru setelah kematian baru didapatkan. Adapun kalau kemenangan di dunia ini biasa saja, Pak. Justru jangan terpedaya, karena dikatakan dunia hanyalah kesenangan sementara. Mata'ul ghurur. Nah, kita lihat juga Al-An'am ayat 16, Pak. Kemenangannya adalah man yusraf anhu yauma idin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi dijauhkan dari azab dan diberikan rahmat. Berikan rahmat berarti surga. Nah,
Itulah dua dalil yang dimaksud dengan kemenangan. Nah, sekarang kita dalami sedikit mengenai iman, hijrah, dan jihad. Mulai dari iman dulu ya Pak. Iman yaitu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Ntar kita buktikan Pak. Nah seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Anies ya Pak. Kemarin itu iman itu sikap ya Pak ya. Bagaimana kita menyikapi iman ini Pak? Kalau seseorang sudah memilih iman, maka konsekuensinya harus patuh dan tunduk dengan syariat Islam. Sebab kalau kafir mengingkari pasti sesat yang sangat jauh. Oleh karena itu Allah menegaskan kalau sudah beriman tetaplah beriman, pegang iman itu, jangan sampai lepas. Ini Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, kan sudah beriman. Ditegaskan lagi sama Allah, aminu billahi wa rasulihi wa kitabilladzi anjala ala rasulihi wal kitabilladzi anjala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Barang siapa ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, hari kiamat, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Nah, jadi dikatakan orang-orang yang sudah beriman, pegang imannya, tetaplah beriman. Nah, berkaitan dengan iman ini, kan ada 6 rukun iman ya Pak ya. Ada 6. Sebagaimana ketika Malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah, lalu bertanya, akhbirni anil iman, kata Jibril itu kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasul menjawab, antuk minu billahi wal malaikati wal kitabi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Jibril berkata, sodakta, engkau benar. Jibril yang bertanya, Jibril pula yang membenarkan. Jadi ada 6 rukun iman yang sudah kita ketahui itu. Dari kecil kita sudah tahu Pak ya. Nah kita ulas sedikit mengenai rukun iman. Pertama tadi rukun iman kepada Allah. Intinya kalau sudah iman kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan. Orang percaya sama Allah kok masih ke dukun, kan aneh ya Pak ya. Sudah yakin sama Allah, makanya iman itu mahal Pak. Mahal ya Pak Jenderal Pak Jenderal habis sekarang kesini sih Pak Tatang ya.
Jadi iman itu memang mahal. Maka karena mahal ini jangan dikotori Pak iman. Di mana mahalnya Pak? Mahalnya orang beriman itu pasti seizin Allah. Benar nggak Pak? Pasti seizin Allah. Jadi Allah yang memberi izin. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang tahu Quran tapi nggak beriman. Ada yang mengenal Islam tapi tidak beriman. Ya. Dan lain-lain Pak. Dan ini Allah sebutkan izin Allah ini kepada orang yang beriman di dalam surat Yunus ayat 100 Pak. Surat ke-10 ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya, jelas banget ini. Wa yaj'alur rajsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Kenapa ditimpa azab ini? Karena sudah didakwahkan, tetap tidak mau beriman, ya, tidak mau ngerti. Sudah banyak promosi Islam ini, tapi tidak mau beriman. Ya, ini makanya dikatakan oleh Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti setelah dia tahu bahwa dengan datangnya Islam. Nah, kemudian ciri-ciri orang beriman. Ini akan saya sebutkan dua aja Pak. Cirinya banyak sekali, tapi saya sebutkan saja yang Bapak sudah hafal ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya Pak. Apa itu? Qurannya apa yang enggak ada hafal? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bertambahlah iman mereka. Jadi orang yang beriman cirinya pertama, kalau disebut nama Allah connect Pak. Ya, bergetar, connect itu. Itu yang pertama, Al-Anfal ya. Surat ke-8 ayat 2. Terus kemudian yang kedua, orang yang beriman itu cirinya orang yang suka memakmurkan masjid. Nah, insya Allah kita semua ini Pak yang gemar ke masjid. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, zakat dan seterusnya itu Pak. Itu ada di surat At-Taubah ayat 18. Innama yakmuru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yahsa illallaha fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, memakmurkan masjid ini menjadi ciri orang beriman, sebagaimana orang yang biasa ke masjid, wirawiri ke masjid, itu juga orang ciri menjadi
beriman sebagaimana Rasulullah katakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ara'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid untuk melakukan sholat dan lain-lainnya, saksikanlah bahwa ia orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jadi itulah yang menjadi landasan kemenangan hakiki, dimulai dari kekuatan iman, kemudian menggerakkan lisan dan perbuatan alias amal. Jadi kalau tadi ada izin, beriman itu atas izin Allah, kemudian ciri. Nah sekarang pembuktiannya Pak. Jadi perlu dibuktikan iman itu bagaimana Pak. Bukti beriman kepada Allah baik dengan hati, lisan dan perbuatan, yaitu yang pertama harus mengesahkan Allah, meyakini Allah Maha Esa. Ini tauhid ya Pak ya. Berarti ini hati ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Mentauhidkan Allah ini. Itu ada di surat As-Saffat ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat keempatnya aja. Inna ilahakum lawahid. Sungguh Tuhanmu benar-benar esa. Jadi Allah berfirman bahwa aku benar-benar esa, maka harus diyakini. Lebih mantap lagi dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah 163 Pak. Ya, Bapak biasa bacakan kalau di Yasinan itu suka baca ini. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ditegaskan lagi Pak. Udah esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Digandeng dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak pilih kasih, tapi Allah tidak semua menyayangi. Ya. Itu yang pertama. Jadi untuk pembuktian bahwa kita memang beriman, itu harus mengesahkan Allah. Nah kemudian yang kedua yaitu jangan sombong Pak. Nah kalau jangan sombong ini perbuatan apa itu? Perbuatan semuanya ya. Bisa lisan, hati, ya. Nah ini Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 22. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya. Jadi orang yang mengingkari hari akhirat adalah orang yang sombong. Tapi di awal ditegaskan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka jangan sombong. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah dan banyak beristighfar. Ada di ayat di surat 41 Fusilat ayat 6. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh wailulil
musyrikin. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Ya. Jadi beribadah kepadanya secara istiqomah dan mohon ampunlah kepadanya, istighfar. Itu, Pak. Kemudian yang keempat, takut hanya kepada Allah. Sebagaimana ayat di atas tadi, Pak. Hanya takut kepada Allah. Ini juga ada di surat An-Nahl ayat 51. Nah, takut ini kan perasaan, Pak. Berarti perasaan itu membuktikan bahwa iman dengan hati. Allah berfirman, wa qalallahu la tattakhidu ilaihinisnain. Dan janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Innama huwa ilahu wahid. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Wa iyaya farhabun. Ya. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jadi ada perasaan takut kepada Allah. Kalau kita merasa berbuat maksiat, takut kepada Allah. Kita ada kesalahan dalam sesuatu, kita takut kepada Allah. Ini permainan hati ini, Pak. Itulah pembuktian bahwa iman kepada Allah dengan 4 kriteria tadi, Pak. Kemudian yang kedua yaitu iman kepada Rasul. Ini ditegaskan di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dan seterusnya itu, Pak. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Jadi ditegaskan sama Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan seterusnya. Nah, kita lihat dukungan ayatnya ada di surat Al-Hijr ayat 49. Surat ke-22 ayat 49. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Ya, jadi menjadi utusan Allah. Nah, apa manfaat iman kepada Rasul? Manfaatnya orang yang beriman kepada Rasul ini akan mendapatkan 2 rahmat. Apa kira-kira, Pak, 2 rahmat ini, Pak? Bukan rahmat Sobari ya, Pak. Rahmat, yaitu rahmat dunia dan rahmat akhirat. Itu ada di surat 57, surat apa, Pak? Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Bertakwa kepada Allah dan diperintah untuk beriman kepada Rasul. Kata Allah, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kamu bisa berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada 2 rahmat. Rahmat dunia dan rahmat akhirat.
Rahmat dunia karena dengan cahaya itu, yaitu petunjuk supaya kamu bisa berjalan, beribadah. Bisa diartikan juga cahaya itu penerangan. Sebab kalau gelap gulita susah untuk berjalan. Tapi juga cahaya itu adalah petunjuk. Maka cahaya itu adalah ilmu. Tanpa ilmu, tanpa cahaya berbahaya. Dan rahmat akhirat nggak ada yang lain kecuali surga. Sebab masuk surga itu pasti karena rahmat Allah. Jadi iman kepada Rasul dapat rahmat berarti masuk surga. Itu Pak. Ya, tadi iman kepada Rasul, sekarang iman kepada kitab. Nah, iman kepada kitab ini Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 174. Ini yang diseru juga manusia, Pak. Bukan orang beriman saja, tapi manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzala ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Burhanum mirabbikum. Burhan itu bukti. Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran atau kitab ini menjadi barometer, Pak, menjadi ukuran. Sedang burhan tadi, Pak, yaitu menjadi patokan. Jadi Quran ini sudah qot'i, Pak, sampai akhir zaman. Jadi Quran sampai akhir zaman, bukan menyesuaikan zaman, itu Ayurman ya, bukan menyesuaikan zaman, tapi zaman yang menyesuaikan Al-Quran. Contohnya gini, Pak, kalau orang beli celana ternyata kepanjangan, maka yang dipotong celananya apa kakinya? Ya, celananya kan Pak Sofyan. Maka Quran seperti itu, jangan yang digeser-geser Qurannya, tetapi pemahamannya. Nah, dulu Pak, ada seorang ulama dari Mesir, namanya Muhammad Abduh, ketika dia berjalan ke Prancis, safar ke Prancis, lalu ditanya oleh segelintir orang non-Muslim di sana, wahai Syekh, apakah dikatakan bahwa babi itu haram bagi orang Muslim? Nah, zaman sekarang ini babi kan sudah modern, Pak. Peternakan itu sudah modern. Jadi bisa steril, bisa bersih. Apakah tetap haram ya, Syekh? Nah, maka Syekh Muhammad Abduh ini menjawab, pada dasarnya sifat babi itu berlawanan dengan fitrah manusia. Sebab babi betina itu bisa dikawini dengan 2 atau lebih babi jantan. Saya dulu pernah ke Kapuk, Pak, kan daerah babi sana, Pak. Nah, itu melihat bahwa memang peternakan babi itu jantannya sedikit, Pak. Lebih banyak betina. Dibalik, jantannya banyak, betinanya yang sedikit. Jadi babi betina itu memang poliandri, Pak. Kalau hal ini, saya mau ngomong, naudzubillahi min dzalik, jangan terjadi seperti di keluarga kita. Ya, coba kalau kita melihat seseorang poliandri, kan menjijikkan ya, Pak ya. Ngeri, Pak. Jadi babi sifatnya seperti itu, tidak punya malu, tidak punya rasa cemburu. Ketika babi itu berhajat, maka babi yang jantan lainnya malah membantu, Pak. Nah, ini kan
Wah loh, gimana mau mengatakan saya ini? Jadi kalau kita renungkan betapa, aduh, apa ya, apa Pak kira-kira itu untuk mengatakan ini Pak? Makanya babi itu tetap haram kata beliau itu karena orang yang memakan daging babi itu akan menurunkan sifat-sifatnya seperti babi tadi Pak. Nggak punya malu, nggak punya rasa cemburu. Nah dalam agama disebut dengan dayut. Ya. Dayut itu nggak punya rasa malu, nggak punya rasa cemburu. Nah orang yang mempunyai sifat seperti ini nanti tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Ini Rasulullah katakan, salah satu la yang diru ilallah ilaihim yaumal kiamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya, dan ad-dayut. Hadis An-Nasai dan Imam Ahmad. Jadi dayut dikatakan di dalam Az-Zahabi dalam Kitabul Kabair itu dikatakan orang yang tidak punya rasa cemburu. Itu Pak ya. Nah sekarang fungsi kitab diturunkan ini untuk apa Pak? Yaitu untuk memutuskan perkara, karena di dalam kitab itu ada aturan, ada undang-undangnya gitu Pak. Ini Bapak bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 213. Itu Pak ya. Nah untuk kemudian setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, kemudian malaikat, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Nah ini yang 3, insya Allah nanti bab tersendiri karena agak panjang Pak. Bab malaikat, hari akhir, dan takdir. Jadi tadi iman, untuk mendapatkan kemenangan dengan iman sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua hijrah. Sedikit aja Pak, bentar lagi. Nah hijrah ini kalau kata Nabi, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Simpel ya Pak ya. Jadi hijrah dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, itu namanya hijrah. Tapi hijrah pula bisa juga berarti pindah tempat, dari tempat yang buruk kepada tempat yang lebih baik. Jadi maknanya ada 2, hijrah secara fisik maupun secara syariat. Nah kedudukan hijrah ini Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 Pak. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, ini di ayat 97-nya Pak, An-Nisa 4:97. Malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya nanti di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ayat 98, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ya. Ayat 99-nya, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat 100-nya,
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat hijrah, jadi mau hijrah belum sampai tempatnya tapi mati karena niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kedudukannya hijrah itu bisa wajib, bisa juga mubah berdasarkan ayat tadi, Pak. Kecuali orang yang tidak tahu tadi, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui gimana caranya hijrah. Jadi memang lihat situasinya. Jadi kalau tempatnya, lokasinya itu sudah aman, sudah baik, maka hijrah yang diwajibkan dalam diri kita adalah untuk terus menuntut ilmu, agar dari yang maksiat menjadi taat, yang syirik menjadi tauhid, gitu. Ya, itu hijrah. Terakhir yaitu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dikatakan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 74. Artinya aja ya Pak ya. Nanti silakan dibuka An-Nisa 74. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Berarti jihad di sini artinya perang. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Ini jihad dengan makna perang. Kalau jihadnya karena Allah, Allah pasti akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, kemudian jihad untuk mendapatkan kebaikan itu jihad hanya karena ingin mendapatkan atau mencari keridhaan Allah. Ini Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, Pak, 69. Waladina jaharu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan yang lurus. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang ayat ini makna jihad adalah sungguh-sungguh, bukan perang, Pak, bersungguh-sungguh. Kalau yang di atas tadi makna jihad adalah perang, yang berini sungguh-sungguh. Bukti bahwa jihad ini bermakna perang dan sungguh-sungguh berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ya, ketika serombongan kaum muslimin melakukan perjalanan untuk berjihad, untuk berperang bersama Rasulullah SAW, mereka menjumpai seorang pemuda di tengah jalan yang giat bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Pada dirinya itu terlihat tanda-tandanya keuletan, Pak. Maka rombongan para sahabat itu mengharapkan agar anak muda yang giat itu ikut berperang dan meninggalkan aktivitasnya. Maka sahabat tadi ditegur oleh Rasulullah. Ya, Nabi SAW menegur cara pandang para sahabat itu. Beliau mengatakan bahwa aktivitas anak muda itu juga termasuk jihad fisabilillah. Selanjutnya beliau bersabda, jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia telah berjuang di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Jika ia bekerja untuk menjaga dirinya agar tidak
mengharap pemberian orang lain, itu juga jihad fi sabilillah. Apabila ia bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu juga jihad fi sabilillah. Dan apabila ia bekerja untuk mencari kebanggaan diri dan kepuasan duniawi, maka ia berjuang di jalan setan. Hadis riwayat Tabrani. Jadi hasil usaha sendiri dengan bekerja keras dan perjuangan yang ulet merupakan hasil perolehan yang baik dan mulia, Pak. Sebagaimana kisah Nabi Daud, kisah Nabi Daud. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seorang pun memakan sesuatu makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam selalu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya, terus kuatkan iman, terus meninggalkan keburukan menuju kebaikan, terus berjihad di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah yang akan mendapatkan kemenangan di yaumil akhir kelak, yaitu jannah, surga. Inilah menjadi 3 kunci kemenangan orang mukmin nanti di hari kiamat, yaitu dengan iman, hijrah, dan jihad. Nah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tambahan barangkali? Ini Pak Kombes, ini biasanya ada tambahan ini? Sedikit. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. semua yang diucapkan Pak Ustadz Ruli itu, saya bisa hanya 2 kalimat. Semuanya itu ini merupakan, menurut saya itu merupakan termasuk dari saya bahwa saya bergaris bahwa itu adalah kita harus takut dan malu pada Allah. Ya. Ini 2 kalimat itu ya, takut dan malu pada Allah. Apa yang takut? Kalau saya misalnya mau ngambil laptopnya Pauli, walaupun nggak tahu Paulinya, saya ambil, tapi saya takut sama Allah. Karena Allah maha mengetahui segala. Allah maha melihat. Pak Anies mengajak karaokean, ya, ke diskotik. Saya malu sama Allah. Masa ya saya di diskotik, malu ya, malu sama apa? Ya, saya malu. Iya. Terus takut sama Allah. Takut sama Allah itu banyak. Kita tidak sholat, takut sama Allah. Kita mau jalan yang salah, kita takut sama Allah. Karena gimana? Karena Allah mengetahui segala tindakan kita. Ya. Itu jadi malu dan takut itu harus diterapkan dalam hati kita. Dalam hati kita bahwa segala tindakan kita itu selalu diawasi oleh Allah. Karena nanti di hari akhir Allah itu akan memutar Video. tingkah laku kita. Ya dulu saya sebelum ya kembali lagi hijrah. Dulu saya di Bandung masih bisa begini Pak ya. Nah, udah itu karena kita mengetahui wah itu nggak benar. Saya hijrah orang kan. Nah, itu hijrah Pak. Iya, Hijrah kan. Imannya udah ada, hijrah. Begitu takut, saya kembali lagi ke Jakarta, hijrah. Untung ketemu Pak Anies. Iya. Dulu saya juga melakukan hijrah. Waktu dulu saya tugas di Jakarta, berkecimpung dengan maksiat dan lain-lain. Iya. Ya, udahlah harus diceritakan oleh itu. Akhirnya saya sakit Pak. Sakit karena kanker khusus yang begitu hebat. Mungkin itu dibuang untuk penyakit-penyakit.
barang-barang haram itu buang. Insya Allah, Pak. Dan itu. Mm. Ya, saudara, saya akan pindah ke Bandung, hijrah ke Bandung, saya tidak beda lagi. Nah, alhamdulillah, apa yang kita dapati di Bandung itu adalah nikmat dari Allah. Jabatan bagus, rezeki bagus, dan lain-lain yang lebih bagus. Karena kita tadi pindahnya kita itu ikhlas, ingin berubah sifat dan nasib. Iya. Kita minta kepada Allah. Akhirnya sudah di sana, balik lagi Pak, ke saya ke Jakarta lagi saat ini. Untuk Alhamdulillah. bilang Pak Anies apa enggak? Iya. Pak. Jadi ya tadi apa yang saya bilang, apa yang Bapak ucapkan tadi itu saya kemas dengan takut dan malu. Iya. Ya itu. Iya. Iya. Betul ya. Betul. Ya benar. Ya karena Allah Maha melihat ketika seseorang akan berbuat maksiat, Allah Maha melihat walaupun orang yang dimaksudnya nggak tahu misalnya kan gitu. Penuh Pak pecinya Pak. Ya. Tapi kalau betul-betul hijrah, ya itu di hati kita betul. Saya ingin hijrah, ingin berubah baik iman dan kita berubah. Dan kita cari tempat yang bagus. Ya jangan juga di sana jelek, hijrah, tempatnya jelek lagi. Sudah kalau Bapak tahu sendiri makanan di Bandung Kuboda ada kayak gitu. Ya dia lebih tahu orang sono. Banyak tiup-tiupnya kan. Ya udah. Baik Pak Tatang, terima kasih ya. Dari memang Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Sebagaimana ketika zaman Umar bin Khattab dulu Pak. Umar bin Khattab kan sering keliling itu. Ketika mendengar seorang ibu menyuruh anaknya mencampur susu dengan air. Kata ibunya kan Umar bin Khattab nggak lihat gitu. Tapi kata anaknya apa? Allah Maha melihat walaupun Khalifah Umar nggak melihat. Nah, situlah contoh-contoh seperti itu. Ingat bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Semua nanti akan videonya akan diputar Pak ya. Nah, bima kuntum tak malun. Demikian ya, sudah cukup. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.